Hai YouTubers, masih dalam suasana stay at home ya. Karena adanya virus yang mewabah sekali ya, bukan saja nasional tapi internasional, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan virus itu cepat hilang ya dengan seiring adanya sekarang kita akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya wabah-wabah yang mendunia ini menghilang dari muka bumi ini. Oke. Selamat pagi. Hari ini saya membuat video ini masih dalam suasana pagi ya. Nah, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial yang lanjutan dari yang kemarin ya. Saya akan membuat tutorialnya dari Excel sekarang ya. Nih dari Excelnya Excel 2010 untuk yang saya punya. Oke, kita mulai ya. Nah, dan sebelumnya jangan lupa teman-teman semuanya, sebelum saya mulai tutorial ini, subscribe dan komennya jangan lupa ya, untuk membantu saya sebagai YouTuber pemula ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya dengan video-video yang saya kumpulkan dari mulai 4 hari yang lalu lah ya. 4 hari yang lalu, sekarang saya bikin video yang kelima ya, yang kelima di video kali ini. Kita mulai ya. Nah, mulainya kita pakai Excelnya Excel yang 2010. Nah, yang ini ya yang saya pakai. Nah, sini klik kanan. Nah, teman-teman klik kanan sini sehingga tampillah seperti ini. Nah, Excel tahun 2010-nya seperti ini. Fitur-fiturnya juga ya seperti ini ya. Nggak jauh dari eh, Excel yang tahun-tahun sebelumnya. Dalam Excel teman-teman di sini ada eh, apa namanya? Ada kolom dan ada baris ya. Ada kolom, ada baris yang terdiri dari, kalau kolom, nah di sini kolom itu ada ABC ya, ditandai dengan abjad ya, ditandai dengan abjad A, B, C dan selanjutnya ke sini. Nah, teman-teman bisa tarik ke sebelah kanan ya. Itu untuk kolom ditandainya. Kemudian untuk barisnya, baris ya ke bawah. Nah, ke sini ke bawah. Barisnya itu ditandai dengan angka. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di Excel itu pada dasarnya sama dengan di Word ya. Cuman kalau di Word itu apa namanya? Satu halaman di enter ya ke bawah. Nah, terus kalau di Excel bedanya di sini ada sheet. Nah, di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, tuh kan? Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, ini bisa disebut sebagai apa namanya? File baru lah gitu kan. Nah, ini file baru, bisa juga sebagai halaman baru. Nah, di sini sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu default. Ya, jadi dia secara otomatis sewaktu kita membuka yang namanya Excel, aplikasi Excel, nah sheet ini sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu secara otomatis sudah muncul di sini ya, teman-teman. Nah, dan selanjutnya untuk sheet ini bisa kita rubah, bisa kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya saya coba ya. Misalkan di sini. Nah, oh iya, cara menggantinya. Nah, cara menggantinya kawan-kawan di sini bisa diklik 2 kali ya. Di sini bisa diklik 2 kali. Nah, seperti ini, atau bisa teman-teman di sini klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian di sini ada rename. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa rubah, bisa ganti misalkan cuma satu, boleh. Misalkan di sini home juga boleh, ya. Kemudian di sheet 2-nya juga sama. Ya, di sini sheet 2 juga sama. Di rename misalkan di sini 2 itu boleh, gitu kan. Misalkan input data. Nah, maksudnya halaman input data boleh ya di sini input. Nah, gitu. Terserah ya, terserah teman-teman itu mau diganti, di rename
mau jadi apa ya. Yang penting ini jangan lupa itu harus diisi ya. Home, input, kemudian set itu harus diisi. Jangan lupa, jangan sampai dikosongkan. Oke. Kita mulai ya. Untuk tutorial Excel kali ini saya akan mencoba membuat ya bagaimana caranya itu untuk mengurutkan angka. Ya, mengurutkan angka, teman-teman mau mengurutkan angka misalkan ya. Mengurut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Nah, kadang-kadang ini masalahnya sepele ya, tapi untuk pemula pengguna Microsoft Office Excel itu kadang-kadang bingung ya. Contoh misalkan saya di sini kebetulan itu mengadakan semacam pelatihan lah ya sebulan yang lalu, yaitu kisaran bulan Desember, Januari, Februari ya, kisaran 3 bulan programnya. Itu saya membuka program pelatihan selama 3 bulan. Untuk programnya itu adalah Office ya. Dan ternyata alhamdulillah itu yang daftar, yang ikutan itu ada kisaran 20 orang ya, 20 orang. Dan kebetulan di situ rata-rata itu pemula ya, untuk pesertanya itu pemula. Dan ya seperti itu. Jadi untuk masalah sepele ya, bisa disebut sepele ya, karena ini emang dasar itu ternyata terlewat. Banyak yang tahu gitu, yang taunya langsung ke rumus gitu kan, rumus kemudian fungsi dan yang lainnya, itu banyak yang fokus ke situ. Dan ternyata ada di situ ada langkah-langkah yang bisa disebut dasar sekali itu kelewat. Nah, seperti itu. Jadi saya di sini mau mengangkat apa sih gitu kan, dasar-dasarnya itu apa sih yang sampai gak terlewat gitu kan, sampai nggak ketahuan ada sesuatu hal yang istilahnya belum diketahui. Nah, sampai kita di sana terlalu menjurus ke ke rumus-rumus. Nah, salah satu contohnya kita di situ mengurutkan angka ya. Nah, mengurut angka 1, 2 dan seterusnya. Oke. Misalkan contoh saya di sini akan menginputkan satu buah angka, yaitu angka 1. Nah, di sini angka 1 ya. Nah, untuk mengurutkan di sini ke bawah, misalkan sampai 10 ya. Kita coba sampai 10, itu banyak langkahnya ya. Saya di sini akan memberikan 3 caranya bagaimana untuk mengurutkan angka tersebut. Nah, contoh saya di sini inputkan angka 1 ya, teman-teman. Angka 1. Nah, cara yang pertama, nah, di sini ada di pojok sini nih ada yang warna hitam. Nah, warna hitam kotak kecil. Nah, kursor kalian arahkan ke sini. Nah, arahkan ke sini. Kemudian setelah itu klik ya, ditahan, klik. Sistemnya ini klik, drag, tarik. Nah, seperti itu. Klik, drag, tarik dan tekan tombol CTRL atau kontrol di keyboard kalian. Nah, tekan, kemudian tekan tombol CTRL-nya. Nah, sehingga itu muncul. Nah, muncul kan? Muncul tanda plus di situ. Nah, setelah muncul tanda plus baru kalian tarik ke bawah. Nah, misalkan saya contoh memberikannya ini sampai dengan 10. Nah, setelah sampai 10 sini tinggal lepas. Nah, seperti itu. Jadi muncullah sampai 10 ini ya. Maaf ya. Nah, sampai 10 udah muncul kan? Itu cara yang pertama. Ya, ini cara yang pertama, sangat mudah sekali ya. Kemudian yang kedua, nah yang keduanya, nah kita coba lagi yang kedua, itu dengan cara menginputkan 2 buah angka yang berurutan. Angka 1, kemudian di sini angka 2. Nah, ada 2 angka yang kita inputkan. Caranya bagaimana? Caranya kawan-kawan blok ya, blok atau sorot. Nah, dari sini di blok ya. Angka 1 dan angka 2-nya blok. Nah, sehingga untuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita fokus di sini juga sama dengan langkah tadi yang awal.
Nah, di sini itu ada di pojok itu ada kotak hitam ya di situ. Nah, klik di sini. Nah, klik kemudian tarik. Nah, sampai dengan 10. Oke. Nah, seperti itu. Sama ya. Jadi outputnya itu hasilnya itu adalah angka berurutan dari 1 sampai dengan 10 ya. Ini yang cara pertama, kemudian ini yang cara kedua. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang cara berikutnya ya, yaitu cara yang ketiga di sini. Teman-teman inputkan lagi angka 1 ya, di sini angka 1. Nah, setelah diinputkan angka 1, nah di sini sama, kita fokus lagi ke sini. Nah, fokus ke pojok yang sebelah kanan ini. Kemudian sini kita tarik. Nah, angka 1 semua. Loh, kok angka 1 semua ini bagaimana? Nah, kadang itu yang baru itu ya, yang pemula ya, seperti saya juga pemula ya, bukan mengajarin ya teman-teman, cuman ini kita sharing bareng gitu. Kadang ya saya juga seperti itu. Loh, kok ini 1 semua? Loh, kok ini 2 semua? 3 semua, ini bagaimana? Kadang bingung gitu kan. Apalagi kita misalkan seperti kemarin itu pelatihan itu ada ujiannya kan. Waduh, ini bagaimana? Kok 1 semua, 2 semua? Kadang kan bingung. Yang namanya ujian itu, ulangan itu kan, yang tadinya bisa itu kadang kita itu ngeblank, hilang itu karena grogi ya, seperti itu. Makanya di situ apa yang kita bisa kadang-kadang hilang. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita harus fokus ya, fokus ke pekerjaan kita gitu. Apa yang kita kerjakan, kita fokus konsisten ya di situ, insya Allah ya. Nah, di sini, nah teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawahnya di sini ada tanda plus juga ya, tapi beda dengan yang tadi ya, teman. Kalau yang tadi itu tanda plusnya di warna hitam, kalau kita kursornya arahkan ke warna hitam ini. Nah, kalau yang ini itu sudah otomatis muncul sendiri. Nah, caranya kita coba klik di sini. Nah, sehingga muncul di situ namanya ini drop down ya, drop down. Jadi kalau diklik dia akan ke bawah. Nah, set ke bawah gitu ya, akan timbul. Nah, kita coba klik ya. Nah, coba klik. Nah, seperti itu. Sehingga di situ akan muncul 4 button ya, radio button akan muncul di situ, terdiri dari copy cell, copy cell, kemudian fill series, fill formatting only, kemudian fill without formatting. Di situ ada 4. Nah, mana yang akan kita pilih ya kan? Nah, di sini kita kasusnya itu adalah akan mengurutkan angka. Makanya di sini kita pilih fill series. Nah, yang ini ya, yang kedua. Oke, kita pilih, klik, bagaimana hasilnya? Treng. Nah, jadi hasilnya 1 2 3 sampai dengan 10 berurutan. Sama ya. Yang langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sukses ya. 1 2 dan 3. Sekarang kita akan coba ini langkah keempat. Nah, ini langkah keempat. Kalau yang langkah keempat di sini teman-teman membuat angka kunci. Nah, di sini teman-teman membuat angka kunci sehingga angka ini akan dijadikan sebagai awalan ya, awalan dari angka-angka selanjutnya. Sampai dengan 10, sampai dengan 20, sampai dengan 30 dan selanjutnya ya, seperti itu. Jadi angka ini adalah yang utamanya gitu. Walaupun dia posisinya ada di sini. Nah, di sini misalkan, ataupun misalkan di sini. Ini angka 1 nih ya. Ini angka 1 itu kan dijadikan sebagai startingnya ya, awalannya. Nah, angka 1 di sini. Nah, angka 1-nya di sini kemudian ditarik itu kan berurutan ya sampai dengan 10 ya, ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai dengan 10. Nah, cara yang ketiga ini, kalau misalkan kita angkanya di sini, angka 1-nya di sini, ini di angka 4. Nah, nanti angka 5-nya ini akan berubah kawan-kawan. Jadi akan berubah angka 1 2 dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya di sini ketikkan angka 1, inputkan angka 1 ya. Kemudian di bawahnya, nah di bawahnya di sini kita pakai sedikit logika ya. Sedikit logika di sini kita pakai 1 sama dengan ya. Maaf, sama dengan ya. Nah, ini D
D2 ini ya. Nah, yang ini kan D2 ini. D. Nah, ini ditambah 1. Nah, seperti itu. Jadi di situ menambahkan ya, menambahkan dari angka 1 ini ke situ gitu kan. Jadi berapa? Nah, jadi D2. Nah, D2 ini ditambahkan dengan 1. Nah, berarti kan D2 tuh isinya 1 ditambahkan dengan 1. Berarti harusnya di sini kalau misalkan kita enter itu jadi 2 ya. Kita coba, kalau salah nanti saya kok koreksi lagi. Oke. Baik, no kan? Jadi 2. Nah, seperti itu. Jadi di situ akan berubah. Dia mengikuti angka yang sebelumnya itu angka berapa, kemudian dia akan tambahkan ke angka 1. Jadi kalau misalkan tadi di awalnya angka 2, di sini otomatis di sini harusnya 3 dan selanjutnya. Nah, coba kita akan coba ya. Caranya di sini kalau misalkan sudah disimpan atau sudah diinputkan untuk rumus kecilnya ya, ini saya anggap rumus kecil lah ya, karena yang enggak pakai koma, titik dan yang lainnya enggak ya. Nah, di sini kita fokus lagi ke pojok nih di sini teman-teman. Nah, pojok sini kita fokus ke situ. Nah, setelah itu kita klik ya, drag, tarik ke bawah teman-teman. Nah, sampai situ misalkan. Nah, kan sama ya. 1, 2, 3 dan 4. Oke, saya undo, saya ulangi lagi. Teman-teman fokus di sini di angka 2, jangan dari sini, ingat ya. Kita dragnya jangan dari awal. Kenapa dari sini? Karena ini dijadikan sebagai angka awalan, angka start. Berarti kita menariknya, menggesernya itu dari yang bawahnya gitu. Teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau yang ini kan nggak ada rumusnya, kan? Kalau kita tarik dari sini itu angkanya jadi 1 semua. Gitu kan? Nah, kenapa? Karena ini tidak ada rumusnya gitu. Jadi angka 1 semua. Makanya kita tariknya dari sini ya, yang ada rumusnya ini. Nah, klik di sini, kemudian di sini kita tarik ke bawah. Oke, ya berurutan kan? 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oke. Nah, bedanya kalau rumus yang ini itu tadi yang saya bilang bahwa dimanapun dia posisinya untuk angka awalannya, dia akan diikuti oleh yang angka yang di bawahnya. Nah, contohnya misalkan tadi ini angka 1-nya ada di sini, kita coba misalkan angka 1-nya di sini ya, di angka 6 kita coba misalkan ganti. Nah, kita ganti misalkan jadi angka apa ya? Angka 1 ya misalkan. Nah, di sini angka 1. Oke. Nah, dia akan mengikuti ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, mengikuti otomatis di sini mengikuti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fungsinya angka ini, angka berurutan ini biasanya saya pakai di apa namanya? Aplikasi sederhana Excel itu untuk memberikan penomoran untuk siswa. Misalkan siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, misalkan ini kelas 1 ada 10, ada 5 misalkan. Si A, si B, si C, si D ada 5 gitu kan. Misalkan di sini A, Dede, kemudian ini Deni, dengan Dewi misalkan. Kemudian ini Rere, kemudian di sini Vivi. Nah, kemudian kita misalkan inputkan ini kelas 10. Nah, kelas 10 misalkan. Nah, selanjutnya kita misalkan di sini ada siswa lagi. Nah, misalkan Jenny, Sisi ya. Nah, di situ. Nah, yang siswa ini misalkan kelas 11. Atau kita tarik aja ya. Kita tarik. Nah, di sini set. Nah, kelas 11. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 kelas di sini. Ada 2 kelas, kelas 10 dan kelas 11. Ada 10 orang ya, tapi beda kelas. Nah, kita pakai nomornya seperti ini. Jadi
Kelas 10 itu ada 5 orang, kemudian kelas 11 juga ada 5 orang. Nah, biasanya untuk angka berurutan ini saya pakai itu untuk penggabungan data ya, data kelas, kemudian data apa aja ya yang digabung di situ, dan di sini keterangannya berbeda. Nah, seperti itu. Oke, kawan, itu tutorialnya ya, sampai di situ. Tadi ada 4 langkah untuk penomoran 1, 2, 3, 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi saya di sini bukan mengajari ya, cuman kita belajar bareng, sharing apa yang kita pahami, kemudian disaringkan, dan mudah-mudahan ilmu itu pengetahuan, maaf ya, bukan ilmu, pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu untuk pandangan saya di YouTubers itu seperti itu. Jadi kita memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan yang sekiranya kita pahami, di-share ke YouTube ya, yang mudah-mudahan pengetahuan itu bisa bermanfaat dengan orang lain ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini. Saya cukup sampai sekian. Jangan lupa ya teman-teman, bantu saya subscribe dan komennya. Mudah-mudahan video-video selanjutnya yang saya buat nanti ke depan itu ada perbaikannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.